Kekayaan dalam bentuk tabungan, deposito, obligasi, reksadana, saham, logam mulia, properti, dan lain sebagainya, itu disebut sebagai harta. Harta ketika pemiliknya masih ada atau masih hidup, ketika pemiliknya sudah tutup usia, maka harta akan berubah menjadi harta tidak bertuan. Kekayaan disebut sebagai aset ketika pemiliknya masih ada, ketika pemiliknya tutup usia, maka aset berubah menjadi estate. Harta menjadi harta tidak bertuan. Ada proses pencarian siapa tuannya yang baru. Ada proses penunjukan siapa tuannya yang baru dari harta yang tidak bertuan ini. Itu adalah sebuah proses yang akan dilewati di dalam pengetahuan inheritance planning. Inheritance bicara intinya terkait mengenai pelestarian harta. Karena setiap harta yang dimiliki oleh klien atau nasabah memiliki potensi susut. Bagaimana bentuk susutnya? Contoh, dari kisah yang sudah disampaikan sebelumnya, ada seorang ibu atau seorang istri yang memiliki harta yang dia beli tahun 1981, kemudian tahun 1998 suaminya meninggal dunia, tutup usia, dan tahun 2019 aset atau harta ini atau properti ini akan dia jual. Ketika proses transaksinya di depan pejabat membuat tata tanah, maka dibutuhkan tanda tangan dari kedua putranya. Ada kemungkinan putranya minta bagian dari hasil penjualan tersebut karena putranya diwajibkan untuk ikut tanda tangan dalam transaksi jual beli di depan pejabat membuat tata tanah. Kalau misalnya tanpa pembagian si istri atau si ibu ini bisa mendapatkan angka 100 rupiah misalnya, maka ketika ada bagian yang harus diberikan kepada kedua putranya, maka angka 100 rupiah menjadi susut, tidak bulat seperti semula. Disitulah inheritance planning bicara terkait mengenai potensi-potensi susut. Itu tadi adalah salah satu potensi susutnya. Maka teman-teman sekalian, sahabat-sahabat sekalian, inheritance planning mencoba melestarikan aset. Inheritance planning memberikan pandangan bagaimana cara membangun sebuah portfolio keuangan, berapa komposisi real asset dan financial assetnya, berapa dana yang perlu ditempatkan dalam tabungan deposito, berapa real assetnya dalam bentuk properti, di mana investasi dan lain sebagainya. Karena inheritance planning akan memproyeksikan sebuah peristiwa-peristiwa yang mungkin bisa terjadi. Singkat itu terkait mengenai inheritance planning, kita akan lanjut pada video-video berikutnya. Terima kasih.